Islam dengan tantangan zaman. Zamannya ini sekarang saya bilang zaman gendeng. Orang sebut milenial, pret. Nah, ada milenial, yang ada zaman gendeng. Kenapa? Akidah sekarang ini porak-poranda. Cahaya Rasul itu redup. Lu terang Ustaz, yang terang itu PLN, yang terang bener. Cahaya Rasul redup, sunnah-sunnah banyak sudah ditinggalkan. Yang ada sekarang malah tidak karu-karuan. Payungnya toleransi lagi. Ini siaran langsung, bagus, biar jadi hidayah buat yang aneh-aneh. Saya ini kulil haqqa walau kana murah, menyatakan kebenaran walaupun pahit untuk didengar. Tapi kewajiban saya menyampaikan ini. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan antara yang hak dan yang batil. Dan jangan kau sembunyikan yang hak, apalagi kau mengetahui. Jujur saya ngelus dodol lihat kondisi sekarang. Saudara-saudara kita sesama muslim hari Ahad bukannya memakmurkan nih, tapi ikut ke tempat ibadah umat lain, ikut nyanyi di sana. Lu ikulah agama tuh biye. Mau ngapain metu tuh koko? Mau dadak? Kenapa saya keluar dari sana? Mergo gak tepak bro. Makanya saya minggat. Loh, agama itu loh yang dulu punya saya, yang sekarang justru umat Islam ikut serta di sini. Payungnya toleransi. Coba, siapa yang bisa Google di sini? HP-nya. Ada yang bisa Google? Nah, tuku barang online Google gak eman. Ini saya golek kebenarannya uangnya loh. Ada gak? Ya. Coba ketikkan saya kisah para Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah para Rasul ini saya bawa ke Bible ya, bukan Injil. Kalau Injil punya Allah, kalau Bible itu sudah ditambahi tulisannya Arek Dinoyo. Oh bukan Pak, Dinoyo itu pabrik roti namanya Paulus. Ini tambahan, ketemu kisah para Rasul pasal 11 ayat 26. Ya, ayat 26. Ini saya bawa ke kitab terdahulu, tapi yang tercampur tangan manusia. Sudah ketemu? Apa isinya? Mereka tinggal bersama-sama 1 tahun lamanya dan mengajarkan banyak orang, betul? Di Antioquia lah untuk pertama kali mereka disebut Kristen. Berarti agamanya bukan dari Allah. Ini buatannya Arek Dinoyo. Oh bukan Pak, Dinoyo itu pabrik roti Paulus. Bicara Yunani yang buat. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 79. Rabbuna wa ta'ala mengkritik keras. Fawailul lilladziina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka katakan ini datang dari Allah. Jadi ini tulisan manusia, bukan firman Tuhan. Sebab agama di sisi Allah hanya Allah sebutkan di Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Hari ini aku sempurnakan agama bagimu, Islam, yang aku cukupkan nikmat ini bagimu, dan aku ridho Islam sebagai agama. Tidak ada orang buat agama Kristen, agama Yahudi, tidak ada. Dan semua para nabi itu mengucapkan kalimat tauhid. Semua nabi mengucapkan kalimat tauhid. Mari kita cek. Buka surat 7 Al-A'raf. Kalau nggak buka nggak masalah. Saya sudah tahu saat takwanya hafal Quran semua. Tenang aja. Dalam surat 7 Al-A'raf di ayat 23, Nabi Adam beserta istrinya berdoa. Qala rabbana dhallanna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini mendolimi diri kami.
Manakala engkau tidak memberikan kami ampunan dan tidak memberikan kami rahmat, maka kami ini orang-orang yang merugi. Nabi Adam ini mengajarkan doa ini kepada anak cucunya sampai generasi 10. Generasi 11 anak cucu Adam mulai syirik, musyrik, kafir, kufur. B-nya cuma satu tok yang baik. B-nya yang lain banyak. Betik, blebes, bulet, blingset, betak, beler, budeki, banggel, itu banyak generasi 11 ke atas. Kenapa demikian? Masih surat yang sama, surat 7 ayat 16. Karena iblis punya sumpah yang luar biasa, dia don di hadapan Allah. Qala fabima aqwatani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Ya Allah, karena aku sesat, maka aku akan menghalang-halangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Jadi iblis tidak pernah berhenti, senantiasa menghalangi kita. Ayat 17-nya, Summala aitanakum min baini aidihim wa min khalfihim wa aimanihim wa an syamalihim wa la tajidu aksarakum sakira. Aku akan menghadang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kau akan mendapati sedikit hambamu yang bersyukur, ya Allah. Ini kerjaan iblis. Di Eropa, Pak, di London, Masya Allah, perkembangan Islam di London sekarang mencapai 300%. 18 gereja terjual jadi masjid. 7 wali kota di UK, United Kingdom, Muslim. Luar biasa. Ngeluh iblis itu, Pak. Yang di Eropa itu. Melek kabeh. Wangel bujuannya. Enak Indonesia, apa? Enak. Wong Islam ini goblok-goblok bujuannya gampang. Makanya bisa ipawenuh nang kene kan. Sehingga diajak yang ndak-ndak. Kan audana di siratal mustaqim. Aku halangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Mana ada zaman Rasulullah hari Ahad ibadah bareng-bareng di gereja. Nanti kalau hari Rabu bawa meeting semua bareng-bareng, ngopong-ngopong. Kelenteng. Mana ada? Nanti hari Jumat bawa, hari Kamis bawa duit receh, jajan sepasar, kembang setaman, ikut ke pura. Mana ada? Itu adanya hanya di negeri anta berantah. Negeri mana, Pak? Anta berantah. Di Indonesia tidak beda maksudnya. Dan ini terjadi. Maka tantangan umat Islam, jangan gampang mengartikan aja alasan kalau toleransi. Toleransi dalam Islam sudah wajarkan di surat 109, ada 6 ayat di sana. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidu ma abatum lakum dinukum ini. Muhammad katakan pada orang kafir itu, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga bukan penyembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah dan aku tidak akan membayangkan untukmu agama. Ini loh toleransi. Bukan sekarang campur baur jadi satu, ini rusak kita. Allah tidak pernah mengajarkan itu. Nabi Adam berdoa minta ini pada Allah, mengajarkan anak cucu. Setelah generasi ini kacau, kembali masih di surat 7 ayat 59. Kemudian diutus Rasul pertama kali di muka bumi. Rasul pertama kali di muka bumi. Siapa Rasul pertama kali di muka bumi? Nabi Nuh. Kalau Nabi setelah Nabi Adam, Nabi Idris. Tapi kalau Rasul, Nabi Nuh. Lihat di surat 7 ayat 59. Laqad arsalna Nuha ila qaumihi faqala ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairuh. Kami utus Nuh dari saudara mereka sendiri. Dan Nuh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Yang beriman cuma 20 laki-laki, 20 perempuan. Yang lainnya dihancurkan sama Allah dengan air bah. Dan kita ini yang sekarang duduk di Masjid At-Taqwa ini keturunan dari yang dibawa kapal Nabi Nuh. Dan ini Allah katakan di surat 17 ayat 3. Dzurriyyatan man hamana 'ala Nuh, wahai anak cucu Adam yang aku bawa di atas kapal Nabi Nuh.
Jadi jenengan sama saya ini keturunan yang mana? Yang dari atas kapal Nabi Nuh. Mau mengelak di mana manusia bahwa tauhid itu sudah ada sejak awal. Bahkan jauh sebelum ada para nabi. Jauh sebelum kita dilahirkan di muka bumi. Semua roh itu tauhid. Mana buktinya? Surat yang sama, surat 7 ayat 172. Kita lihat, ini rohnya belum dikirim ya, belum dikirim ke rahim ibunya. Allah berfirman, wa id aqada rabbuka min baini adam zuhurihim zuriyatakum wa ashadakum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna antakula yaumal qiyamah inakuna an hadza ghafilin. Lihat, perhatikan. Ingat ketika Tuhan mengambil anak cucu Adam ini dari surga Pak, kita diambil dari surga. Rohnya ini digenggam sama Allah. Terus Allah bilang, alastu bi rabbikum, roh, siapa aku ini? Allah Rabbmu? Kita jawab, iya, kami bersaksi. Baru dikirim ke rahim ibunya. Sekarang pertanyaan saya kepada jamaah takwa, coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat dipegang Allah sebelum masuk ke rahim ibunya? Angkat tangan. Gak ada yang diingatkan gitu. Tapi kelak di padang mahsyar kita tidak bisa mengelak karena Allah mengatakan angtakulu yaumal qiyamah innakuna an hadza ghafilin. Jadi kita belum lahir saja tauhid. Maka bersyukurlah yang lahir dari rahim seorang wanita yang muslimah. Saya dulu kebetulan lahir di perut wanita yang kafir. Dan alhamdulillah yang mengandung saya, alhamdulillah sudah Islam sejak 1 Februari 2018. Semua Islam sekarang keluarga saya. Lebih saya, kakak saya Albertus, Pak ganti namanya Ahmad. Yang kedua Bernadette, Mbak Yu, saya ganti Bilqis. Yang kedua Dorothea, saya ganti Diba. Ini Christian pakai CH, tak ganti Haris. Islam semua. Alhamdulillah. Nah, maka tauhid itu ada sebelum kita dikirim ke rahim ibu kita sudah pegang tauhid. Terus hidup masa Nabi Adam dan Hawa istrinya ajarkan tauhid. Masa Nabi Nuh dikatakan ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghair. Mau mengelak di mana kita? Di masa siapa? Di zaman siapa? Coba. Berikutnya, kaum berikutnya. Surat yang sama, surat 7 ayat 65. Kita ketemu lagi dengan wa ila adn. Ini kaum Ad. Akohum Huda. Qal ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Tuh kalimatnya sama. Mau mengelak di mana? Di masa siapa? Di zaman siapa? Tidak bisa kita mengelak tentang tauhid. Makanya jangan aneh-aneh di zaman sekarang ini. Setelah itu kaum berikutnya ayat 73 surat yang sama. Ketemu kaum apa? Kaum Samud. Wa ila samuda aqahum solih faqal ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairu. Setelah itu kaum Samud. Ada Nabi Soleh, kalimatnya apa? Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Mau mengelak di mana? Di masa siapa? Di zaman siapa? Tidak bisa mengelak kita tauhid. Coba ayat 85 surat yang sama. Ketemu lagi kaum apa? Kaum Madian. Ila Madiana akohum Syuaib. Nabi Syuaib ini. Kalimatnya apa? Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairu. Semua kalimatnya sama. Ini kalau kita teruskan sampai Isya gak mulai oleh diri. Kita lompat kaum besar berikutnya. Nabi Musa alaihissalam. Kaum Yahudi. Ngomong apa Nabi Musa? Ketik lagi Google-nya. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 35. Saya bawa ke Taurat jenengan. Wangnya leka Ustadz mantan kafir ini. Ada Ustadznya baru tentu sok buka. Ketemu surat 4 kitab Ulangan pasal 4 ayat 35. Ketemu?
engkau hendak diberi mengetahui betul, bahwa Tuhan kita adalah, tidak ketemu. Apa bunyinya? Engkau hendak diberi ketemu. Oh iya, ditujukan, dan Tuhanmu adalah, tidak ada kalimat itu. Saya proses buka kitab Ulangan pasal 435. Ya, coba bunyinya apa? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada Tuhan selain kecuali Dia. Sama Pak. Ini Taurat. Setelah kaum Yahudi, kaum besar berikutnya Nasrani, ketik Yohanes. Dan dua sampai nggak tahu kafir. Nah, ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Biar tahu. Nanti akhirnya kita menentukan sikap. Gak aneh-aneh kita dengan tantangan zaman ini. Ketemu Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal. Coba. Bahwa mereka hanyalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Betul? Nah, bisa lo ngomong utusan, bukan anak Tuhan. Makanya tuh minggat. Ayat ini tidak mungkin Pak dibacakan di gereja. Ini dibacakan di gereja, jamaah kokot tidak atakwa. Kalau jamaah tidak atakwa, pendeta bangkrut, kenapa? Setoran tutup. Gantinya kota infak itu. Masuk ke sana. Mau mengelak di mana? Di masa siapa? Semua nabi mengucapkan la ilaha illallah. Nabi terakhir siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Apa perintah Allah pada beliau? Buka surat 112. Mau nasi dibuka begitu diwaca ada. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Mau nasi dibuka satu sama sapa. Masih bilik terus. Katakan Muhammad, Allah itu esa. Loh, dari Nabi Adam sampai Rasulullah, Allah itu esa. Tidak ada yang ngomong aneh-aneh. Maka Al-Quran distempel sama Allah. Mana stempelnya? Buka surat 21 ayat 25. Ini stempelnya. Wa ma arsalnaka min qablika mirusulin illa nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka Allah mengatakan, tidak pernah kami mengutus seorang pun, baik itu Rasul atau Nabi, sebelum Muhammad, kecuali kami wahyukan pada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, kata Allah. Maka ibadati Aku. Loh, Allah sampai bilang tidak pernah mengutus aneh-aneh. Semua nabi mengucapkan la ilaha illallah. Lalu tiba-tiba sekarang ada orang bilang, Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Beledos siji jono papat. Tidak mungkin dari Allah. Kalau orang mengatakan Tuhan ini 3 in 1, tidak mungkin dari Allah. Karena Allah mengatakan tidak pernah mengutus seorang pun sebelum Muhammad kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Tadi udah kita buka semua ayat-ayatnya. Malah tak bawa ke kitab Taurat dan Injil gimana? Maka jangan aneh-aneh. Ikut nyanyi gorok panah. Dan ini terjadi. Mudah-mudahan yang nonton dapat hidayah. Amin.